Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Lintas Pena. Semoga dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai sejarah Indonesia tentang manusia purba di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afrasensis yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Kemudian jenis ini mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Ini adalah manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Ya, yang pertama itu yang tertua yaitu Meganthropus paleojapanicus. Ya, manusia besar tertua dari Pulau Jawa. Ya. Megan itu besar, Paleo tertua, Japanicus dari Jawa. Kemudian ada Pithecanthropus erectus dan berikutnya adalah Homo, manusia yang sudah berpikir. Nah, ini adalah fosil manusia purba tentang Meganthropus paleojapanicus. Nah, ini ditemukan oleh von Koningswald tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Artinya itu manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ciri-cirinya tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Nah, Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak yang berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun, kini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebutnya dengan Homo erectus paleojapanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Pithecanthropus erectus. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Nah, ini berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya volume otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek, tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan sekitar 165 sampai 160 cm, dan telah berjalan tegak. Nah, ini adalah tentang Homo sapiens, itu yang ditemukan di wajah ya. Berikut ciri-ciri manusia wajah. Tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak 1550 sampai 1660 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis ya, atau manusia wajah. Ditemukan pertama kali oleh Van Richthofen di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1989. Nah, ini adalah salah satu peninggalan tentang ditemukannya fosil Homo floresiensis ya di liang gua, yaitu gua tempat ditemukannya fosil Homo floresiensis. Gambar insert adalah gambar Homo floresiensis ya, gambar kecil ini berdasarkan hasil rekonstruksi para ahli, gambar yang di atas dan tengkorak asli hobbit ini gambar yang di bawah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perundakian. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Berdasarkan hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan yang disebut Paleolitikum, kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan Mesolitikum. Nah, ini kita akan membahas tentang Paleolitikum. Berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu.
Manusia purbanya itu jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Hidup nomaden dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares, ya, atau memiliki pemimpin, ya, di antara kelompok itu. Nah, ini adalah benda-benda yang ditemukan di zaman Paleolitikum, yang digunakan di zaman Paleolitikum, ya. Dia berupa alat batu yang masih kasar. Itu ciri khas dari Paleolitikum. Benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi dua kebudayaan, yaitu Ngandung dan Pacitan. Di sini ada flex, ya, alat tulang, alat serpih batu, kemudian kapak perimbas. Nah, ini kita akan membahas tentang Mesolitikum. Berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Bendanya berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Kemudian manusia yang hidup ini adalah ras Australomenazoid dan ras Mongoloid. Menghasilkan sampah dapur atau kojoken Modinger dikenal dengan peradaban Abris, Saurus, dan semi-sedenter. Ya. Jadi pada masa ini ciri khasnya itu adalah adanya sampah dapur, ya. Kemudian mereka sudah mulai tinggal di gua, ya, sebagai tempat tinggal hidupnya yang disebut dengan Abris, Saurus, dan semi-sedenter sudah mulai tinggal menatap lalu berpindah kembali. Mengenal cara bercocok tanam dan teknik slash and burn, ya, artinya mereka membakar kemudian membuka untuk berladang, ya, disebut dengan teknik slash and burn. Nah, ini adalah tampilan atau peninggalan dari zaman Mesolitikum. Kemudian kita masuk ke masa bercocok tanam. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Atau disebut zaman Neolitikum. Kemudian kita masuk ke zaman Megalitikum atau batu besar yang berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi prasara Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan yang berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan di masa Megalitikum. Ada menhir, ya, tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Ada punden berunda, tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Ada sarkofagus untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Ada dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Ada waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Ada arca batu, ya, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, kita masuk kepada masa Neolitikum. Nah, di sini berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi, mengenal sistem barter. Benda hasil kebudayaan berupa alat batu yang sudah mulai dihaluskan pada kedua sisi, menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani, bangsa Melayu Proto dan atau Melayu tua. Ya. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan di masa Neolitikum. Ada barang obsidian, ada gerabah, perhiasan, kapak lonjong, mata panah, dan beliung persegi. Nah, kita masuk ke zaman masa Perundagian. Nah, pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Deuteromelo dan atau Melayu Muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu, dan besi. Bukti tertuanya adalah artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Artefak besi lain ditemukan dalam kubur batu Wonosari di Jogja, Besuki, dan Punong atau Jawa Timur. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Berdasarkan lokasi penemuannya di Nusantara dan ciri khas reliefnya, nekara dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe Pejeng dan tipe Heger. Nah, ini adalah perbedaan nekara antara Heger dan Pejeng. Ya, ini ciri-cirinya.
kemudian asalnya dan fungsinya. Nah, kita masuk kepada pengaruh kebudayaan Dongson. Ini terletak di wilayah lembah Song Hong, Sungai Ma, Teluk Tonkin, Vietnam, dan berkembang pada 1500 sampai 500 Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam. Negara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Negara Dongson termasuk tipe Hegar I, masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya yang dibawa langsung oleh bangsa Austronesia. Ini adalah pengaruh kebudayaan Sahyun dan Kalanai, ya, yaitu kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia, berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara. Cirinya adalah terlihat dari pola gerabah, yakni pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina pada abad ke-5 Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundagian, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan. Sering berkembangnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai pandangan hidup melalui cara lisan. Ada dua cara menyampaikannya, yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, yaitu ada tradisi lisan, dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Jenis-jenis folklore itu ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Upaya melestarikan tradisi lisan yaitu ada wayang beber, makyong, didong, rabab Pariaman, dan tanggomo. Pentingnya memelihara tradisi lisan yaitu yang pertama menguatkan peran masyarakat pendukungnya, kemudian yang kedua adalah masuk kurikulum sekolah. Oke. Terima kasih. Inilah materi kita mengenai tentang manusia purba hingga kehidupan manusia praaksara di Indonesia, dan juga pentingnya mewariskan peninggalan di kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.